Lihat pacarku, dia main gila, punya simpanan lebih dari... What we do here is go back. Hey host Potter di alam manapun kalian berada, gimana? Belum ada gejala-gejala positif kan? Masih kembali lagi bersama saya, Bung Faisal yang masih stay in here dan masih dengan series yang sama tentunya dengan ending-endingnya yang bikin kalian happy. Dan buat yang baru bergabung, silahkan padamkan heula atau etana because ini adalah series Kimi to Sekai ga Waru Hine memasuki episode kelima tentang zombie dari Japanese. So, yang belum menonton episode sebelumnya, kalian wajib kudu nonton terlebih dahulu episode sebelumnya agar paham jalan cerotannya yang sangat-sangat perfecto. Oke, sesusi beli roti, tak usah basa-basi, langsung saja gravitasikan posisi goleran Anda, nyalakan hotspot orang terdekat, kenakan handset dan cuangkidot. Melanjutkan dari episode sebelumnya, kali ini Hibiki and friend pergi ke rumah sakit untuk mencari obat asma Yuzuki yang sudah habis, namun hasilnya nihil. Dan mereka pun pergi ke dermaga untuk tinggal sementara di situ, di salah satu kapal yang aman untuk ditinggali. Di sisi lain, di garnison, orang-orang sibuk dengan pasien-pasien yang mulai bertambah dari pasukan militer. Sama dengan yang lain, Kurumi pun sebagai dokter menolong prajurit-prajurit di sana. Sementara itu, di luar gerbang orang-orang makin cemas kepada para tentara karena tak kunjung dibawa ke safe zone, yaitu di Yokohama, dan para tentara sendiri bingung karena tak ada bus yang kembali dari Yokohama dalam beberapa hari. Lalu Hibiki dan Minjun pun memutuskan pergi ke rumah sakit terdekat untuk mencari obat Yuzuki. Di garnison, Kurumi didatangi Todoroki yang menyamar menjadi tentara dan menyuruh Kurumi agar kabur bersamanya. Lalu Todoroki berbohong soal Hibiki dan mengatakan bahwa Hibiki telah mati, yang membuat Kurumi sangat terpukul. Todoroki pun dicurigai oleh komandan dan ditangkap serta diinterogasi karena membuat Kurumi bertingkah aneh setelah berbicara dengannya. Di jalan, Hibiki menolong 3 orang yang sedang diserang oleh zombie, dan ternyata mereka ini adalah reporter. Lalu di garnison, salah satu pasien berubah menjadi golem atau zombie, dan dokter yang lain menjelaskan bahwa Kurumi lah penyebab sampai ada golem di sana, karena Kurumi lalai menjalankan tugasnya hingga terjadi seperti itu. Lalu, kepala dokter yang very ngeselin ini menemui Todoroki dan menanyakan perihal dia yang katakan kepada Kurumi hingga seperti itu. Dan Todoroki diancam jika tidak bicara karena di sana teroris yang tertangkap akan ditembak mati, dan si kepala dokter pun punya buktinya. Akibat terpukul mendengar kabar Hibiki telah mati, Kurumi pun hampir saja bunuh diri, namun diselamatkan oleh komandan tentara yang tadi. Iyalah, yang manis-manis nggak boleh sampai selesai sampai di sini. Lalu Kurumi dibawa ke dalam dan membuat kepala dokter marah karena Kurumi telah lalai. Dan Kurumi berkata bahwa untuk apa hidup kalau orang yang dicarinya telah tiada. Dan Kurumi ditunjukkan mana yang telah terinfeksi karena ulahnya yang lalai. Lalu kepala dokter mengingatkan bahwa Kurumi tidak boleh mati, dan seolah mencuci otaknya, Kurumi disuruh untuk melupakan Hibiki. Di sisi lain, ternyata salah satu dari ketiga reporter itu adalah suami dari Ibu Soko. Dan Minjun berkata,
untuk tidak terlalu memikirkan Todoroki kepada Hibiki. Welcome back ke Garnisun. Kepala dokter menjelaskan masa lalunya yang sama seperti kondisi Kurumi saat ini dan menjelaskan bahwa dalam diri Kurumi terdapat gen khusus yang bisa melawan virus golem dan menyuruh Kurumi mendedikasikan dirinya di kedokteran sebagai penebus kesalahan dia. Comeback lagi ke Hibiki dan Minjun, mereka pun memasuki salah satu rumah sakit. Bersamaan dengan itu, para tentara pun datang dan masuk ke dalam. Di dalam rumah sakit, Hibiki pun mulai mencari obat Yuzuki. Saat sedang berjaga, Minjun pun dikejutkan dengan langkah kaki yang mendekat, yang ternyata para tentara yang tadi. Saat tentara masuk, Hibiki dan Minjun pun bersembunyi, dan ternyata para tentara tersebut sedang mengumpulkan persediaan obat-obatan yang tersisa dari setiap rumah sakit. Mereka pun ketahuan dan berpencar. Di dermaga, Ibu Shoko dikejutkan dengan kedatangan suaminya. Namun, Ibu Shoko ini terlihat tidak senang dengan kedatangannya. Something wrong in here. Setelah keluar, Hibiki melihat kedua reporter yang sedang disantap oleh golem atau zombie dan dibilang disuruh nunggu juga. Dan di dalam, Minjun yang terdesak, ternyata dia bertemu dengan kakaknya yang selama ini dia cari, yang ternyata adalah Yeonjian. Namun Yeonjian tak suka saat Minjun mengajaknya, malah menodongkan pistol ke arahnya saat tahu dia bagian dari Hibiki and friend. And then Hibiki pun datang dan Yeonjian berkata kalau Hibiki telah menghalangi kepala dokter yang finally kita tahu namanya, yang bernama Profesor Suto. Dan Minjun yang kecewa dengan kakaknya pun pergi meninggalkan kakaknya. Minjun! Di dalam kapal, ternyata Ibu Shoko dan suaminya ini telah bercerai dan si bandot ini merahasiakan dari yang lain. Dan Yuzuki pun nampak ketakutan melihat ayahnya sendiri. Welcome back ke Hibiki, mereka pun dikejar oleh kawanan golem. Dan saat ingin pergi, Minjun tertembak oleh salah satu tentara. Namun beruntungnya mereka, tentara tersebut disergap oleh golem dan langsung gajian karena perannya telah berakhir. Lalu sang suami Ibu Shoko yang tampaknya udah kayak psikopat ini cemburu dengan Hibiki. Setelah Ibu Shoko berkata akan berterima kasih kepada Hibiki yang telah mencari obat untuk Yuzuki dan membuat si pria ini emosi. Masih sempat-sempatnya cembokur kampret, padahal udah cerai. Hibiki pun disamperi oleh Kanae dan masuk ke dalam kapal dan melihat suami Ibu Shoko ini telah digigit oleh golem. Dan Ibu Shoko mengaku dialah pelakunya karena sembari dulu dia ingin sekali membunuhnya karena telah melakukan KDRT kepadanya dan Yuzuki. Cek aing ge, something wrong here. Di Garnisun, Kurumi akhirnya bertemu dengan Profesor Suto dan mengatakan siap melakukan apapun untuk keperluan medis dan demi mana. Lalu Yeonjian pun menemui Todoroki dan Todoroki menanyakan keberadaan Kurumi dan mengatakan kalau dia telah berbohong kepadanya. Karena ulah si Todoroki inilah yang membuat Kurumi sekarang pasrah kepada Profesor Suto. Malam pun tiba. Lalu terjadi perdebatan di dalam kapal soal kejadian tersebut. Ibu Shoko pun ingin dia dibawa ke polisi karena telah membunuh suaminya. Lalu Yuzuki pun datang dan menjelaskan bahwa dialah yang sebenarnya membunuh ayahnya demi melindungi ibunya dengan membawa ayahnya ke kapal yang lain
yang terdapat golem di dalamnya. 私はみんなと同じことやっただけだもん。みんなだってゴーレム私もママを守るためにパパを殺した。正しいことではない。どうすればよかったの？ Dan Hibiki pun menyuruh semuanya menyembunyikan perihal kejadian ini. でもさすがに俺が責任を取ります。お願いします。1個です。わかります。 Pagi harinya, Hibiki menemui si pria ini yang sedang sekarat. Lalu, Hibiki yang kesal dengan tingkahnya membunuh pria ini karena hendak menyerangnya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke Yokohama. Saat di perjalanan, kembali Hibiki mengingat dengan Kurumi. Dan Hibiki masih berpikir kalau Kurumi sudah ada di Yokohama. Di garnisun, Kurumi telah pasrah dan siap tubuhnya digunakan sang profesor untuk penelitian vaksinnya. Akhirnya Hibiki and Friend pun tiba di depan gerbang blokade Yokohama. Namun dan kita dilihatkan yang saya duga adalah orang yang pertama kali terinfeksi zombie sedang dikurung dan dirantai oleh profesor tersebut karena di gelangnya tertulis angka nomor 1. Lalu mereka pun pasrah karena di luar area blokade sudah menyebar virus golem. Dan Hibiki berkata tinggal satu tempat lagi yang aman, yaitu garnisun Yokosuka. Dan Hibiki menyuruh mereka untuk membulatkan tekad untuk ke garnisun karena mereka harus tetap hidup. Lalu akhirnya mereka pun sama seperti sebelumnya. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu, film pun bersambung. Anjir lah, yang ini bener-bener asli. Very nanggung, kamfet. Kalem wahai para penonton, perasaan kalian sama seperti saya, jadi tolong jangan pada murka. And then, yang penting kalian tetap stay tune di sini dan jangan lupa nyalain loncengnya biar rasa greget kalian terbayarkan walaupun sama aja. So, saya Bung Faisal undur diri. Next episode ke-6 yang bakal banyak kejutan. Yang penting kalem. And then, terakhir, gracias. Hibiki. Lihat pacarku, dia main gila. Punya simpenan lebih dari 4. Setiap hari ku doakan dia semoga mati keseruduk beca. Tabrak mantan saya. Saya pergi ke Medan untuk menemui mantan yang sedang selingkuhan dengan teman kos-kosan. Saya ambil jeplak mantan di depan. Mantan kau mati duluan. Dapatkan kaset CD berserta orangnya jika kalian mau. Itulah